Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dengan NIM D1F1 18059 jurusan Proteksi Tanaman. Di sini saya akan menjelaskan terkait hama penyakit yang menyerang tanaman pisang. Pisang itu sendiri merupakan salah satu komoditas hortikultura dari kelompok buah-buahan yang saat ini cukup diperhitungkan. Pengembangan komoditas pisang bertujuan memenuhi kebutuhan akan konsumsi buah-buahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, di mana pisang merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Selain rasanya yang lezat, bergizi tinggi, dan harganya yang relatif murah, pisang juga merupakan salah satu tanaman yang mempunyai prospek cerah karena di seluruh dunia hampir setiap orang gemar mengkonsumsi buah pisang. Namun, budidaya tanaman pisang masih sering terkendala dengan adanya serangan hama maupun penyakit, di mana salah satu hama yang sering menyerang tanaman pisang yaitu hama penggulung daun pisang. Ulat penggulung daun pisang atau Erionotatrax L merupakan hama yang serangan dan kepadatannya cukup tinggi dan merupakan hama utama pada tanaman pisang, di mana gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ini adalah daun yang diserang biasanya digulung sehingga menyerupai tabung, dan apabila dibuka akan ditemukan ulat di dalamnya. Ulat yang masih muda memotong tepi daun secara miring, lalu digulung hingga membentuk tabung kecil. Di dalam gulungan tersebut, ulat akan memakan daun, dan apabila daun dalam gulungan tersebut sudah habis, maka ulat akan pindah ke tempat lain dan membuat gulungan yang lebih besar. Apabila terjadi serangan berat, daun bisa habis dan tinggal pelepah daun yang penuh dengan gulungan daun. Berdasarkan hasil survei, tingginya intensitas serangan ulat penggulung daun dikarenakan lingkungan di sekitar pertanaman kurang diperhatikan, seperti tidak dilakukan pemangkasan pada tanaman pisang dan kurang dilakukan sanitasi di sekitar pertanaman. Selain itu juga, jarak tanam yang terlalu dekat menyebabkan tingginya intensitas serangan ulat penggulung daun pisang. Untuk mengendalikan hama ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti cara mekanis dan cara biologi. Cara mekanis yang dapat dilakukan yaitu dengan cara daun pisang yang tergulung diambil, kemudian ulat yang ada di dalamnya dimusnahkan. Sedangkan cara biologi dapat dilakukan dengan pemanfaatan predator seperti burung gagak dan burung kutilang, pemanfaatan parasitoid telur, pemanfaatan parasitoid larva muda, dan pemanfaatan parasitoid pupa. Selain hama, di lapangan juga ditemukan penyakit yang menginfeksi tanaman pisang, salah satunya yaitu penyakit darah. Penyakit darah pada pisang disebabkan oleh bakteri patogen tanaman yang disebut dengan Ralstonia solanacearum ras 2. Penyakit darah memiliki gejala seperti gejala luar, yaitu terjadinya penguningan daun pada daun yang telah membuka penuh. Pada tanaman dewasa, pangkal daun ini akan patah sehingga daun akan menggantung di sekitar batang, dan pada anakan akan menunjukkan gejala layu meskipun infeksinya tidak terlalu sistemik. Gejala dalam pada penyakit darah pada pisang yaitu jika batang dipotong akan tampak pada pembuluh vaskularnya adanya nekrosis yang berwarna merah kecoklatan. Selain itu juga dari bagian yang dipotong akan keluar lendir bakteri yang berwarna putih sampai coklat kemerahan atau kehitaman. Jika dilihat dari luar, buah pisang yang terserang penyakit darah seringkali tampak sehat, namun jika dipotong, buah pisang yang sakit akan busuk dan berisi lendir bakteri yang berwarna kuning kemerahan ataupun merah kehitaman. Cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini diantaranya yaitu selalu menggunakan bibit tanaman pisang yang bebas penyakit tanaman, mencegah serangga penular atau pembawa penyakit dengan cara membungkus segera jantung pisang segera setelah keluar dengan kantong plastik, memotong sesegera mungkin jantung pisang begitu sisir buah terakhir sudah selesai keluar, serta eradikasi tanaman dengan cara segera hancurkan dan musnahkan tanaman sakit dan tanaman pisang yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, selalu mengamati dan memperhatikan jikalau sisa-sisa tanaman sakit yang telah dihancurkan tersebut tumbuh kembali.